Di salah satu kasus yang belum terungkap itu yang 6 orang ABK meninggal di Papua ya, tenggelam. Ini sudah 2 tahun kasusnya tuh belum terbongkar. Jasadnya tidak ditemukan, Syah Bandarnya membiarkan itu kapal. Itu kapal kalau tidak salah jenisnya ngangkut dari pelabuhan ke kapal besar. Tapi kemudian diberikan izin oleh Syah Bandar, kalau saya tidak salah kronologinya, itu dia berlayar sampai 300 kilometer dan tenggelam. ABK-nya hilang. Itu pernah diselidiki nggak oleh KNKT? Sudah pernah? Belum pernah. Nah, yang kayak begini pimpinan. Jadi memang banyak banget kasus. Di Ketapang Gilimanuk ini kalau tidak salah selama 10 tahun sudah 3 kali peristiwa kapal feri. Betul tidak? Betul ya? 3 peristiwa nih dengan yang kemarin. Jadi memang berulang. Saya tidak tahu apakah sanksi dari Kementerian Perhubungan itu tidak tegas, atau memang pembiaran, atau memang apa nggak ngerti. Tapi kalau sampai 3 kali dalam 10 tahun, tiga-tiganya feri tenggelam, dari pelabuhan yang sama, di laut yang sama, kayaknya memang ada persoalan di sana. Apakah sudah diperiksa Syah Bandarnya yang memberikan izin? Bagaimana kerjasama dengan BMKG melihat gelombang yang sangat tinggi yang tidak biasa itu? Dan terakhir itu yang menarik yang disampaikan teman-teman tadi tentang apa tadi? Manifest. Itu kalau Pak Menteri bilang tadi manifestnya ada, bisa dibuktikan nggak tuh Pak Menteri? Pak Menteri tadi jawab ada kan? Teman-teman bilang tidak ada. Nah coba taruh aja di sini. Kita paparkan ini loh manifestnya. 65 kapal, 65 penumpang, 12 ABK, 22 kendaraan. Kalau tidak salah begitu. Manifestnya taruh saja, karena memang agak lucu sudah sekian hari peristiwa belum ada data korban yang resmi dipublikasikan oleh Kementerian Perhubungan. Pimpinan, ini nyawa yang sudah terjadi sekian kali. Saya agak keberatan kalau kemudian kita bahasnya nanti. Harusnya kita bahasnya sekarang. Karena dalam proses penundaan pembahasan itu bagaimana kalau terjadi peristiwa yang sama. Dan saya minta juga nanti teman-teman dari KNKT, itu yang Papua, dan Kementerian Perhubungan, Dirjen Hubungan Laut. Berapa waktu lalu saya sempat kontak Dirjen Hubungan Laut untuk tanya kasus itu. 2 tahun. 2 tahun lalu kalau tidak salah. Dan sampai sekarang belum diusut sampai selesai. 6 orang tenggelam di Laut Papua. Dirjen Lautnya di sini ada Pak? Ada nggak ya? Hubla, ada. Saya sempat kontak Bapak kan? Kenapa? Dirjen baru ini Pak Adir. Apa? Dirjen baru. Baru berapa lama ya? Kayaknya saya kontak sekitar 1 bulan lalu memang. Saya nggak tahu. Apa dirjen yang lama jadi sekjen apa? Hubla itu. Pernah saya kontak? Iya. Saya kontak itu tidak untuk minta anggaran loh. Saya kontak itu untuk nanya 6 orang yang meninggal di Papua. Dan Bapak masih ada jawabannya sama saya kontak balik Pak setelah rapat. Dan saya tunggu sampai sekarang tidak ada. Mungkin nyawa 6 orang ini murah buat Bapak. Tapi tidak murah buat keluarganya. Mungkin tidak ada hubungannya Bapak dengan mereka. Tapi mereka itu ujung tombak nafkah keluarganya loh. Nah kalau kemudian saya kontak, paling tidak direspon Pak. Percayalah saya tidak akan minta proyek sama Bapak. Asli. Nggak akan bicara anggaran apapun sama Bapak. Asli. Pasti itu. Tapi ketika Bapak tidak merespon dengan baik, menurut saya Pak Menteri, ada nggak sanksi buat sekjen begini? Saya mau nanya apa sikap kementerian terhadap korban 6 orang yang meninggal di Papua kok sama sekali tidak direspon. Apa ya? Maaf ya Pak Wamen ya. Menjijikkan menurut saya. Bisa nggak peduli. Mungkin 6 orang itu mungkin cuma membayar sekian persen gaji Bapak dari pajak mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka bayar pajak loh buat gaji kalian. Kok bisa nggak segitu pedulinya Pak Pimpinan? Nah yang